Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam itu, langit tampak gelap pekat. Bulan tidak muncul, seolah terselubung oleh awan tebal yang menggulung. Angin berhembus dingin, membawa desiran yang menggetarkan. Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, penduduknya mulai merasakan perubahan aneh dalam udara. Sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang menunggu. Ari, seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota, merasa ada yang ganjil dengan suasana desa malam itu. Ia pulang untuk mengunjungi neneknya, yang tinggal sendirian di ujung desa. Neneknya selalu bercerita tentang malam-malam tanpa bulan yang penuh misteri, dan itu selalu dianggap cerita lama yang hanya sebuah legenda. Namun, ada sesuatu yang terasa tidak benar malam itu. Suara jangkrik yang biasanya ramai di malam hari tidak terdengar. Hanya keheningan yang menyelimuti, diselingi suara desahan angin. Sesampainya di rumah nenek, Ari merasakan ada yang aneh. Pintu rumah terbuka sedikit, seolah menunggu kedatangannya. "Nenek?" panggil Ari dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk, namun tidak ada siapa-siapa di dalam. Rumah itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya dari lampu minyak yang mulai redup. Namun, ada jejak langkah yang basah di lantai kayu, meskipun tidak ada hujan. Ari merasa khawatir, namun dia mencoba menenangkan dirinya. Dia memutuskan untuk mencari neneknya di luar rumah. Langkah kaki Ari terdengar begitu berat di tengah keheningan yang mencekam. Saat melangkah ke halaman belakang, sesuatu yang aneh membuat bulu kuduknya meremang. Di sana, di bawah pohon besar yang biasa digunakan neneknya untuk duduk, ada sebuah batu hitam yang tergeletak. Batu itu terlihat baru, seakan-akan tidak ada sebelumnya. Ari mendekat, merasakan hawa dingin yang semakin mencekam di sekelilingnya. Tiba-tiba, di antara dahan pohon, ia mendengar suara samar. "Ari, pergilah." Suara itu lirih, seperti bisikan angin. Ari memutar tubuhnya, mencari asal suara tersebut. Namun, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, langkah kaki neneknya terdengar dari dalam rumah, pelan dan terengah-engah. Namun, yang keluar bukanlah neneknya. Seorang perempuan tua yang berbaju putih lusuh dan rambutnya acak-acakan berdiri di depan pintu rumah, menatap Ari dengan mata yang kosong. "Jangan kembali ke sini," perempuan itu berkata. Suaranya seperti gema dari dunia lain. Ari terdiam, jantungnya berdetak kencang. Perempuan tua itu berdiri di ambang pintu dengan tatapan kosong yang menusuk. Wajahnya keriput, namun ada sesuatu yang sangat asing dalam sorot matanya, seperti mata yang sudah kehilangan jiwa. Ari ingin berlari, tetapi kakinya terasa tertanam di tanah. Rasa takut mengikatnya, seolah ada kekuatan yang menghalangi setiap gerakan tubuhnya. "Siapa? Siapa kamu?" Ari berusaha bertanya, meski suara itu keluar terputus-putus. Namun, perempuan tua itu hanya tersenyum. Senyum yang aneh, seperti senyum yang dipaksakan. Tidak ada kehangatan di wajahnya, hanya keheningan yang melingkupi sekitarnya. "Pergilah, Ari, malam ini bukan milikmu," bisik perempuan itu sekali lagi. Suaranya semakin memudar, seakan datang dari jauh. Namun, kata-katanya mengisi udara dengan rasa takut yang menyesakkan. Tiba-tiba, udara sekitar menjadi semakin dingin. Angin berputar, membawa daun-daun kering yang berterbangan, dan Ari merasakan sebuah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sebuah perasaan bahwa ia sedang diawasi, bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehadiran perempuan itu di hadapannya. Dengan gemetar, Ari mundur perlahan, berharap bisa kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu. Namun, sebelum ia sempat bergerak, sebuah cahaya terang menyilaukan tiba-tiba muncul dari balik pohon besar di halaman belakang. Cahaya itu berpendar putih, seperti kilatan petir, namun tidak menyertakan suara apapun. Ari merasa ada sesuatu yang sangat salah. Cahaya itu semakin terang dan tiba-tiba muncul bayangan gelap di dalamnya. Sebuah sosok tinggi dan ramping, dengan mata yang berkilauan seperti api yang menyala. Ari terkesiap. Tubuhnya menjadi kaku. Bayangan itu bergerak cepat menuju rumah,
dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang di balik pintu yang terbuka lebar. Suara lirih dari perempuan tua itu terdengar lagi, kini penuh amarah. "Jangan kembali, Ari. Ini bukan lagi rumahmu." Tiba-tiba, sekelebat ingatan muncul di benak Ari. Ingatan tentang cerita yang selalu diceritakan neneknya tentang malam tanpa bulan. Neneknya selalu mengatakan bahwa di malam tanpa bulan, sesuatu yang jahat bangkit dari kegelapan, mencari mereka yang tidak mendengarkan peringatan. Ari mulai merasa bahwa dia telah memasuki dunia yang berbeda, dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Dengan gemetar, Ari berlari kembali ke dalam rumah, menutup pintu dengan cepat, dan mengunci setiap jendela. Namun, rasa takut masih terus merayapi setiap inci tubuhnya. Sesuatu sedang mengintai. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, namun bisa ia rasakan. Dalam keheningan malam yang semakin pekat, satu hal yang jelas, bahwa malam tanpa bulan bukan hanya legenda. Itu adalah kenyataan yang menunggu untuk menghancurkan mereka yang berani mengabaikannya. Ari duduk terdiam di sudut ruang tamu. Tubuhnya menggigil meski api dalam perapian sudah menyala dengan terang. Matahari baru saja tenggelam, dan dengan itu datanglah kegelapan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Jam dinding berdetak pelan, namun suara detaknya terasa begitu mengganggu, seolah mengingatkan Ari bahwa waktu semakin sempit. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana, terperangkap dalam ketakutannya sendiri. Pikirannya melayang kembali pada sosok perempuan tua itu. Wajahnya yang kosong, senyumnya yang menyeramkan. Tapi yang lebih mengganggu adalah bayangan yang muncul di balik cahaya putih yang menyilaukan. Sesuatu yang bergerak begitu cepat, tanpa suara, tanpa tanda-tanda kehidupan. Ari tahu, ia tidak bisa tetap diam lebih lama lagi. Di luar, suara angin semakin keras, seakan menerobos lewat celah-celah dinding. Sesekali, terdengar desis seperti bisikan yang datang entah dari mana. Suara yang meresap dalam pikiran Ari, memanggilnya, memaksanya untuk mencari tahu lebih dalam. Namun ia tahu, semakin ia mencari, semakin dekat ia akan kepada kegelapan yang menunggu di luar sana. Tiba-tiba, pintu depan rumah berderit, membuka sedikit dengan sendirinya. Ari terlonjak, dan segera melompat berdiri. Seseorang, atau sesuatu, sedang mencoba memasuki rumah. "Nenek?" panggilnya dengan suara gemetar, namun tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menjawabnya. Dengan langkah hati-hati, Ari mendekati pintu yang terbuka sedikit. Matanya berusaha menembus kegelapan di luar. Namun tidak ada satu sosok pun yang terlihat. Hanya kegelapan pekat yang menyelimuti. Tangan Ari terasa kaku ketika ia menarik pintu lebih lebar. Saat itulah ia mendengar suara berdesis di belakangnya. Suara itu, seperti suara langkah kaki yang sangat pelan. Ari menoleh. Namun di dalam rumah, tidak ada siapa-siapa. Rasa takut menggenggam hatinya. Ia berbalik dan melihat sesuatu yang tak terduga. Dari sudut ruang tamu, bayangan gelap yang tinggi dan ramping itu muncul kembali. Matanya berkilauan dengan api yang panas. Bayangan itu bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar, hampir melayang, menembus udara dengan gerakan yang tak terdeteksi oleh mata biasa. Ari terjatuh mundur. Hampir tak bisa bernafas. Dengan suara pelan, bayangan itu mulai berbicara. "Kamu sudah terlambat. Tidak ada yang bisa diselamatkan lagi." Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu belakang. Bukan hanya satu ketukan, tetapi ribuan ketukan bersamaan, seperti ada ribuan tangan yang menghantam pintu kayu itu. Ari menoleh ke arah pintu belakang. Matanya diliputi rasa panik. Dari jendela, ia melihat bayangan-bayangan bergerak di luar, berjumlah banyak. Mereka datang. Mereka sudah mendekat. Ari berlari ke jendela, berusaha mengintip keluar. Di luar, kegelapan semakin pekat. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Hanya kegelapan yang menelan seluruh desa. Di tengah kegelapan itu, sosok-sosok yang tak terlihat dengan mata telanjang mulai terlihat. Mereka berjalan perlahan. Tubuh mereka seakan tidak menyentuh tanah. Mereka bergerak dalam diam, hanya bayangan yang samar. "Ari, kau harus pergi sekarang." Suara neneknya terdengar pelan dari belakang, penuh ketakutan.
Ari menoleh dengan cepat. Neneknya sudah berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi, matanya penuh kecemasan. Namun, bukan nenek yang dilihat Ari. Di balik tubuh neneknya, ada sebuah bayangan gelap yang lebih besar. Bayangan itu menatap Ari dengan mata merah yang menyala. "Tidak ada yang akan selamat," kata bayangan itu dengan suara serak yang dalam. Ari merasa tubuhnya lemas. Ia terjatuh di lantai, seperti kehilangan kekuatan. Namun, sebelum ia sepenuhnya kehilangan kesadaran, suara neneknya terdengar sekali lagi. Kali ini lebih jelas dan penuh peringatan. "Jangan percaya pada apa yang kau lihat, Ari. Itu bukan lagi nenekmu. Itu adalah awal dari akhir." Tiba-tiba, segalanya menjadi gelap. Ari terbangun dengan napas terengah-engah. Kepalanya pusing dan seakan dipenuhi kabut yang tebal. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia pingsan. Tapi saat matanya terbuka, ia menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Ia berada di tempat yang bukan rumah neneknya. Di sekelilingnya adalah kegelapan yang mencekam, dan udara terasa sangat dingin. Tubuhnya menggigil, tak bisa menahan rasa takut yang menggerayangi seluruh tubuhnya. Ia berusaha untuk berdiri, namun kakinya terasa lemas. Dengan susah payah, Ari meraih dinding yang dingin dan menyandarkan tubuhnya. Ketika ia menoleh, ia melihat sekelilingnya, dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Di hadapannya, ada sebuah jalan panjang yang terhampar, dipenuhi kabut tebal. Namun, yang membuatnya ngeri adalah bayangan-bayangan yang bergerak di dalam kabut itu. Mereka tampak seperti sosok-sosok manusia, tetapi tubuh mereka tampak kabur dan terdistorsi, bergerak dengan cara yang tidak wajar. Beberapa dari mereka berhenti dan menatapnya dengan mata yang kosong, seolah menunggu sesuatu. Dengan hati-hati, Ari melangkah maju, berusaha menghindari bayangan-bayangan itu. Namun, langkahnya berhenti saat ia mendengar suara langkah kaki yang sangat dekat, seperti ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya. Ia menoleh dengan cepat, dan di sana, tepat di belakangnya, berdiri sosok tinggi yang telah ia lihat sebelumnya. Bayangan dengan mata merah menyala yang menatapnya dengan penuh kebencian. Sosok itu membuka mulutnya, dan suaranya bergema di dalam kepala Ari, seperti suara dari dunia lain. "Kamu terlambat, Ari. Malam ini adalah malam yang ditunggu-tunggu. Semua yang ada di sini sudah dipilih." Ari merasakan tubuhnya menjadi sangat lemah, seperti ada kekuatan jahat yang meresap ke dalam dirinya. Ia mencoba untuk melarikan diri, namun langkahnya terhenti ketika melihat sebuah sosok lain di ujung jalan. Itu adalah neneknya, namun wajahnya tampak berbeda, bukan nenek yang ia kenal. Wajah itu hancur, penuh luka dan darah, dengan mata yang tampak kosong dan melayang. "Nenek!" teriak Ari, berlari ke arahnya. Namun, neneknya hanya menatapnya dengan tatapan kosong dan berkata dengan suara pelan, Jangan kembali. Ini bukan lagi rumahmu. Mereka sudah menunggu." Tiba-tiba, udara di sekitar Ari menjadi lebih berat, seolah ada sesuatu yang ingin menelan seluruh dunia. Sebuah suara terdengar dari kejauhan, suara desisan yang mengerikan, seolah datang dari kedalaman bumi. Ari merasakan ketakutan yang begitu dalam hingga ia hampir tidak bisa bernapas. "Ini adalah akhir, Ari," suara itu berkata. Kegelapan telah datang, dan tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Tanpa bisa mengendalikan dirinya, Ari mulai berlari tanpa arah. Namun, jalan yang ia tempuh seakan tak berujung. Setiap langkah yang diambilnya, bayangan-bayangan itu semakin dekat, semakin menyebar di sekitar jalan yang sempit itu. Di setiap sudut jalan, mereka berdiri, menunggu, menatapnya dengan mata kosong yang penuh kebencian. Ari terjatuh, tubuhnya terasa sangat lelah, hampir putus asa. Namun, sebelum ia sepenuhnya jatuh ke dalam kegelapan, ia mendengar suara neneknya lagi, kali ini lebih keras, lebih jelas. "Lari, Ari, jangan berhenti." Tapi sudah terlambat. Sebelum Ari sempat bergerak lagi, bayangan besar itu, yang sejak tadi mengawasi dari jauh, melangkah maju, dan tiba-tiba, dunia sekitar Ari menjadi gelap gulita. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi cahaya.
Yang ada hanyalah kegelapan yang menelan seluruh jiwa, dan dalam kegelapan itu, Ari tahu, malam tanpa bulan telah tiba, dan tidak ada yang bisa lolos darinya.